Shalom sahabat Aku dan Dia. Puji Tuhan, saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Kali ini dalam topik doa bagian kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan. Sahabat, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan arti dan definisi tentang doa, juga ayat-ayat Alkitab yang mencatat tentang doa dalam ungkapan yang lain. Dari pengertian doa dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang aspek doa, antara lain. Doa merupakan ekspresi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengakuan dosa kita, pujian atas perbuatan Tuhan yang luar biasa, ucapan syukur untuk semua hal baik yang telah kita terima, dan dedikasi untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang terakhir, doa merupakan permohonan untuk kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain. Pada hari ini, saya ingin melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu tentang mengapa kita berdoa. Ada banyak alasan mengapa kita berdoa. Di seluruh Alkitab, kita belajar tentang umat Allah yang berdoa dengan tekun dan disiplin. Yesus menjadikan doa sebagai hal yang rutin. Hana berdoa dan berseru kepada Tuhan ketika dia ingin memiliki anak. Musa berdoa kepada Tuhan ketika dia membutuhkan bimbingan dan pertolongan. Paulus berdoa ketika dia mengusir setan dan ketika dalam pergumulan juga. Esther berdoa agar Tuhan menyelamatkan bangsanya. Doa adalah disiplin spiritual yang penting untuk semangat iman kita dan hubungan yang kita miliki dengan Yesus. Doa adalah bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menaikkan pujian dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Ulangan 4 ayat yang ke-7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Yakobus 4 ayat 8 bagian pertama. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dari pemberitaan kitab suci, sangat jelas bahwa orang percaya harus menjadikan doa sebagai prioritas utama. Mengapa? Karena berdoa adalah tanda persekutuan dengan Allah. Jika kita menyelidiki Alkitab, maka kita akan mendapati bahwa dari Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu, yang merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, ada bukti yang tertulis bahwa setiap orang yang menjadi alat di tangan Tuhan sebagai penyambung lidah Allah, semuanya hidup dalam doa. Dan dalam kitab Kejadian 4 ayat 26 dicatat, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Alasan yang berikutnya, karena berdoa adalah jalan kita untuk menumbuhkan hubungan dengan Allah Bapa di surga. Ketika kita berdoa, maka di dalam doa itu ada tentang permohonan. Ketika Tuhan menjawab doa kita, maka hubungan kita dengan Dia akan bertumbuh. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berdoa adalah jalan yang ditunjukkan Allah agar kita menerima berkat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kata-kata dalam Ibrani 4 ayat 16 itu menerangkan bahwa Allah menunjukkan suatu jalan
bagaimana kita dapat menerima berkat dan anugerah. Jalan itu ialah berdoa dengan sepenuh hati, dengan keyakinan, dan dengan kata-kata yang jelas. Ada anugerah yang besar bagi kita, dan kita mendapatkannya dengan berdoa. Alangkah baiknya apabila kita mau menginsafi keagungan anugerah Allah yang kita miliki sebagai jawaban kepada permintaan kita, yaitu betapa tingginya, dalamnya, panjangnya, dan lebarnya kasih Allah. Dengan mengingat hal ini, kita seharusnya menggunakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Ukuran dari anugerah yang diberikan kepada kita ditentukan oleh ukuran dari kehendak Allah. Siapakah yang tidak merasa bahwa ia membutuhkan anugerah yang berlimpah-limpah? Bertekunlah di dalam doa. Dalam hal ini, Allah menghendaki supaya kita mengucapkan setiap permohonan kita dengan iman dan tanpa rasa malu. Berikutnya alasan mengapa kita berdoa. Karena berdoa merupakan perintah Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Manusia memiliki kelemahan, maka doa dapat menjadi kekuatan dalam hidup. Ketekunan dalam berdoa menunjukkan ketaatan dan kesediaan untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap umat-Nya harus berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab iblis ada di sekitar orang-orang percaya untuk menjatuhkan. Dan menurut istilah Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6, manusia menghadapi peperangan secara rohani, yaitu melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh kegelapan. Alasan yang selanjutnya, mengapa kita berdoa? Karena kita mengikuti teladan Yesus. Menjadi orang Kristen adalah juga menjadi pengikut Yesus Kristus. Sehingga apapun yang Yesus lakukan, kita juga harus melakukannya. Yesus meninggalkan suatu contoh atau teladan yang indah tentang pentingnya berdoa. Ketika kita membaca tentang banyaknya waktu Dia memisahkan diri dari orang lain dan menghabiskan waktu bersama Bapa dalam doa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kemudian Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas pasal 9 ayat 18 dan 28. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kemudian ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa
sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Alasan yang berikutnya lagi adalah untuk memperoleh jalan keluar dan pemenuhan kebutuhan kita. Doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah dan penggenapan dari janji-janjinya. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Doa bukan ditetapkan untuk memberi informasi kepada Allah, seolah-olah ia tidak mengetahui apapun. Sang Juru Selamat telah dengan jelas menyatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Matius pasal 6 ayat 8. Melainkan untuk menyatakan bahwa Dia benar-benar mengetahui segala keperluan kita. Doa bukan dimaksud untuk memberitahukan kepada Allah apa yang kita butuhkan, melainkan untuk menyatakan pengakuan atas kebutuhan kita kepadanya. Dalam hal ini, sebagaimana halnya dalam segala sesuatu, rencana Allah berbeda dengan rencana kita. Allah menghendaki agar kita meminta berkat-Nya. Ia layak menerima kemuliaan melalui permohonan kita, sebagaimana Ia layak menerima ucapan syukur atas kelimpahan berkat-Nya kepada kita. Alasan selanjutnya, doa memberikan kemuliaan kepada Allah. Karena dalam berdoa, kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah saja. Ketika dengan rendah hati berseru kepada Yang Ilahi, kita menyerahkan diri ke dalam kuasa dan kemurahan-Nya. Ketika meminta berkat Allah, kita mengakui Dia sebagai pencipta dan sumber dari setiap karunia yang baik dan sempurna. Bahwa doa memberikan kemuliaan kepada Allah jelas terlihat dari fakta bahwa doa merupakan suatu sarana melatih iman dan tak ada sesuatu apapun dari kita yang dapat lebih menyenangkan dan mempermuliakan Dia selain iman kita. Yang terakhir, alasan mengapa kita berdoa. Karena doa ditetapkan Allah untuk menjadi berkat spiritual sebagai suatu sarana bagi pertumbuhan kita di dalam anugerah. Kita hendaknya senantiasa mencamkan hal ini sebelum kita terlanjur menganggap doa hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan kita. Doa dimaksudkan Allah sebagai sarana untuk menjadikan kita rendah hati. Doa-doa yang sejati merupakan sarana untuk menghampiri hadirat Allah, dan pengalaman akan kemuliaan-Nya yang menakjubkan itu menghasilkan suatu kesadaran akan keberadaan kita yang tidak ada apa-apanya dan tidak layak. Dalam berdoa kita harus mengingat bahwa doa kita tidak dapat mengubah Allah, tetapi doa dapat mengubah kita dan juga mengubah situasi yang kita hadapi. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usulan maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.